Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Kali ini kita akan nge-review satu produk baru dari KZ, yaitu KZ Z1 Pro. TWS-nya KZ yang paling baru. Beberapa tahun lalu, mungkin 2 tahun yang lalu, kita sempat nge-review yang Z1. Nah, sekarang mereka ngeluarin yang paling baru, yaitu Z1 Pro dengan single dynamic driver. Ngomong-ngomong, ini waktu kita syuting, ini kayaknya produknya belum masuk di Indonesia. Tapi kebetulan gue udah dapat unitnya untuk demo, jadi gue bisa nge-review. Ya, kita langsung saja kira-kira gimana bunyinya ya. Nah, yang pertama kita akan cek speknya dulu. Untuk KZ Z1 Pro ini, harganya dulu dong. Kalau di resminya sih sekitar $33. Jadi mungkin gue pikir kalau masuk Indonesia mungkin sekitar 500 atau 480 ya, atau mungkin 500 lebih gitu. Jadi kisaran segitulah kurang lebih. Untuk Bluetooth-nya, nah ini Bluetooth-nya menarik nih. Ini yang paling baru. Jadi udah pakai Bluetooth 5.2. Otomatis kalau Bluetooth 5.2 berarti jaraknya lebih jauh. Kemudian latensinya katanya lebih kecil gitu ya, tapi nanti kita akan bahas juga ya. Kemudian kodeknya SBC dan AAC, sensitivity-nya 115 dB, frekuensi responnya 20 sampai 20 kHz, beratnya untuk buds-nya cuma 10 gram, untuk baterainya untuk di unitnya itu 28 mAh. Kemudian chargingnya ini bisa sampai 400 mAh, katanya ini termasuk yang baterainya panjang sekali. Cuman ini dari datanya gue nggak dapat informasi yang pasti sih, cuman seingat gue kalau Bluetooth 5.2 itu cukup awet. Jadi mungkin bisa lebih dari 2 jam, mungkin 3 sampai 5 jam bisa jadi. Cuman saya nggak dapat informasi pastinya untuk unit ini. Kemudian single dynamic driver, tadi kita udah bahas. Dan tahan air sampai IPX6, jadi lumayan banget nih. Dan yang paling menarik, sama seperti pendahulunya, KZ untuk TWS-nya itu punya yang namanya High Performance Mode. High Performance Mode itu jadi ada mode untuk kita bisa bikin latensinya jadi kecil sekali. Nah, ini sangat berpengaruh untuk teman-teman atau music lover yang suka main game atau mungkin nonton film. Nah, sekarang music lover kita akan masuk ke desain, build quality, dan mungkin sedikit tentang aksesorisnya. Nah, dari unitnya nih, bentuknya, case-nya bulat. Ini termasuk agak gede sih menurut gua. Jadi bukan yang sangat langsing ya, yang kecil. Yang kecil itu kayak misalnya Hilo gitu, Nokia gitu kan, ada yang kecil banget. Nah, ini termasuk agak gede sih menurut gua. Kalau kita kantongin juga kayaknya agak ngegembul-gembul gitu. Ya, tapi mungkin karena ini juga, karena kan baterainya kan cukup gede sampai 400 mAh gitu, jadi mungkin karena itu jadi case-nya agak gede. Tapi anyway, bentuknya gue suka sih yang bundar kayak gini, jadi nggak ngebosenin ya, jadi modelnya yang ya agak kekinian lah. Udah pakai USB Type-C ya, jadi udah aman. Untuk unitnya ya kita cabut aja ya. Unitnya ini bahannya dari resin kalau gue lihat ya. Kemudian finishing catnya itu dari glossy gitu, jadi mengkilat. Cuman kalau yang glossy gini cenderung ini sih kelihatan kayak apa ya, silau gitu kalau kena cahaya. Sama kalau dipegang agak licin. Nah, yang uniknya juga bentuk shellnya ini menurut gue sih agak kayak ergonomik gitu ya. Jadi dibikin kayak CM, kayak custom in-ear monitor. Jadi dibuat kayak kontur kuping kita. Jadi ini pasti akan enak banget untuk fittingnya. Nah, terus untuk faceplate-nya seperti biasa ada logo KZ di sini. Ya, terus di bagian atasnya ada tulisan Z1 Pro New Dynamic. Kemudian ada marking left sama right itu di bagian atasnya. Nah, untuk tipsnya, ini tipsnya kalau gue lihat sih ya kayak TWS-TWS-nya KZ ya. Gue suka karena tipsnya itu kalau music lover tahu kayak Spinfit CP360 itu bentuknya mirip kayak gitu. Jadi yang flanknya panjang tapi nozzle-nya pendek. Dan itu memang tipikal untuk TWS-TWS sih. Dan bahannya ini termasuk yang lembut banget. Jadi music lover mungkin tahu tips ortofon, tips yang lumayan bagus gitu bahannya. Nah, ini kesannya kayak gitu. Jadi lembut banget di kuping. Untuk desain dan build quality-nya, gua rasa ini termasuk cukup bagus ya. Jadi gue akan kasih poin mungkin ya 7,5 lah, gue kasih poin untuk desain sama build quality-nya. Bahannya sih plastik sih ya standar banget ya untuk KZ. Nah, sekarang kita masuk ke fittingnya. Fittingnya di kuping gue music lover ini termasuk yang
nyaman banget. Ya, tadi gue bilang kan, konturnya itu ergonomik gitu. Jadi kayak apa ya, dibikin kayak kontur kuping kita gitu. Jadi di kuping nempel banget, ceilingnya dapat, isolationnya oke, bagus, nyaman fittingnya. Dan tipsnya juga lembut. Jadi gua nggak ada problem dengan fittingnya. Nah, untuk koneksi, ini termasuk memang fitur yang baru dari KZ untuk TWS-nya, itu dia ada automatic pairing. Jadi biasanya KZ yang lama-lama itu kita mesti pencet dulu untuk pairing. Ini enggak, jadi begitu kita buka, kita keluarin dari case-nya, itu langsung bisa ke pairing sama handphone kita atau device kita. Dan yang menariknya, latensinya Music Lover kecil sekali, apalagi ada mode yang high performance mode-nya itu. Ya, kita pencet 3 kali, kiri atau kanan, itu masuk ke high performance mode, latensinya tambah kecil. Ngomong-ngomong, pasti tetap ada latensi ya. TWS, gue belum pernah ketemu ada yang no latency. Jadi pasti ada latensinya, tapi problemnya adalah kerasa apa enggak. Nah, di sini latensinya benar-benar nggak kerasa. Benar-benar cepet banget. Yang menarik juga untuk koneksinya itu, dia bisa koneksi satu. Jadi bukan harus dua-duanya dipakai, enggak, tapi kita bisa pakai satu atau mono. Jadi bisa jadi satunya master, satunya slave, atau bisa ditukar-tukar gitu. Nah, sekarang kita masuk ke sound quality-nya. Nah, sound quality-nya ini Music Lover menarik sekali. Kalau Music Lover tahu karakter KZ, ini masih kerasa sih ada karakter KZ-nya, tapi sedikit agak nyeleneh dengan karakter utama KZ Music Lover. Yang gue bilang agak nyeleneh itu masalahnya di mid-nya. Biasanya kan kalau Music Lover tahu, apalagi yang di kabel-kabelnya, KZ itu cenderung V-shape kan, mid-nya itu mundur banget. Nah, ini mundur tapi nggak terlalu mundur loh untuk ukuran KZ, jadi agak cenderung maju. Jadinya mid-nya itu lebih clear, lebih jernih, kemudian agak lebih intimate gitu. Nah, bass-nya ini termasuk tipikal bass yang nampol Music Lover. Ya, deep, bodinya tebal, kemudian punch. Ya, memang bukan yang punch-nya sangat impact-nya sangat kenceng gitu ya, enggak, tapi termasuk oke lah. Jadi kalau Music Lover mau dengerin lagu-lagu yang modern, yang zaman-zaman sekarang, hip hop, R&B, K-pop yang gitu-gitu, ini aman banget. Ya, yang butuh bass gede aman banget. Nah, untuk treble-nya ini juga agak sedikit berbeda dengan KZ sih. Jadi biasanya kalau KZ kan hampir semua KZ itu extend banget treble-nya. Nah, ini masih ada karakter extend treble-nya KZ, tapi tidak se-extend itu. Jadi cenderung agak mau ke halus gitu. Jadi ya buat gue sih ini aman sih. Ya, apalagi mungkin yang nggak kuat pedas-pedas, ini kayaknya masih masuk lah. Nah, untuk teknis suaranya. Nah, teknis suaranya Music Lover ini yang agak istimewa. Dan gue mesti kasih tahu, ini single dynamic driver. Jadi cuman satu drivernya, udah full range, tapi ternyata teknisnya oke loh. Yang paling gue notice adalah masalah soundstage. Soundstage-nya termasuk yang luas, lebar, imaging-nya juga kerasa luas, positioning-nya bagus, kemudian apa ya, pinpoint-pinpointnya itu dapet banget. Ya, apalagi dengan ukuran TWS yang ya biasanya kadang-kadang TWS kan agak pinpointnya itu agak kurang presisi gitu, tapi ini termasuk presisi loh. Ya, kemudian detail, clarity-nya dapet, terus separasi instrumennya benar-benar kepisah gitu. Jadi untuk teknisnya ini surprisingly oke loh. Ini mungkin salah satu TWS KZ yang terbaik yang gue pernah dengar untuk teknisnya. Nah, untuk Music Lover yang mungkin suka main game udah pasti dapat. Gue nyobain pakai PUBG, itu benar-benar kerasa gitu. Stepnya di kiri, di kanan, yang mesti agak ke belakang jauh gitu, benar-benar kedengeran. Kemudian kalau Music Lover suka nonton film, nah ini dapat banget. Apalagi Music Lover yang suka nonton film action, yang ada ledakannya. Kemudian kan kadang-kadang kalau film action kan ada pinpointnya yang kita mesti, oh tiba-tiba ada suara, misalnya ada pesawat terbang gitu, shing gitu, gerakan. Nah ini dapat banget. Ya karena gue pikir ini soundstage-nya bagus. Untuk ukuran TWS, surprisingly ini ternyata luar biasa loh ini. Jadi benar-benar kayak live gitu. Ya, Music Lover pernah nonton di bioskop mungkin yang surround gitu, yang apa THX, yang 7.1 yang gitu-gitu. Nah ini efeknya kerasa banget di sini. Ya jadi teknisnya oke loh ini. Nah kesimpulan akhirnya untuk Music Lover yang mungkin cari TWS untuk enak main game, latensinya kecil, kemudian soundstage-nya bagus untuk main game, bisa nonton film, impact-nya bagus, film action.
kemudian nonton drama Korea juga masih oke gitu, yang vokalnya masih jelas. Terus di kuping juga nyaman, kita bisa pakai lama-lama karena teksturnya juga dan konturnya juga bagus di kuping gitu, installationnya bagus, fittingnya enak gitu. Kayaknya mungkin Music Lover bisa nungguin KZ Z1 Pro ini. Yang mudah-mudahan mungkin dalam waktu dekat ini udah masuk juga di Indonesia, jadi kita udah bisa beli. Ya, kayaknya itu aja dari gua hari ini. Kalau Music Lover suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!